pada pagi yang indah ini, pada siang ini, izinkanlah saya memulai ucapan terima kasih itu dengan sebaik pantun. Tersenyum manis seorang anak, berbaju indah, bercorak batik. Terima kasih kepada IKIP PGRI Pontianak yang telah menjadi tuan rumah dengan baik. Saya tahu karena kalau pantun mesti ditepuk tangan. Bapak Ibu yang saya muliakan, walaupun tadi pada awal kedatangan kami telah diperkenalkan sahabat-sahabat kami, izinkanlah saya atas permintaan Ibu Maria, karena kata Ibu Maria nanti beliau menutup saja acara ini, saya akan memperkenalkan sahabat-sahabat kami yang hadir pada saat ini, sekaligus memperkenalkan Komite 3 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Komite adalah alat kelengkapan di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kata yang sering kita dengar dalam perpolitikan adalah komisi, tetapi DPD tidak menggunakan kata komisi. DPD menggunakan kata komite. Sebab itu di DPD tidak ada komisinya. Memang tidak menggunakan kata komisi. Kami menganggap komite adalah sebagai alat untuk perjuangan yang lebih cepat dalam menyentuh kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat. Komite di Dewan Perwakilan Daerah terdiri dari 4 komite. Mengapa 4? Karena setiap anggota DPD RI diutus dari provinsi masing-masing terdiri dari 4 orang. Maka dia berbagi untuk di 4 komite. Secara cepat ingin kami sampaikan, komite 1 di bidang politik dan hukum, komite 2 di bidang sumber ekonomi sumber ekonomi dan sumber ekonomi lainnya, maksudnya adalah tentang potensi-potensi negara kita. Dan komite 3 adalah komite di bidang kesra, salah satunya adalah bidang pendidikan, agama, kemudian ketenaga kerjaan, kemudian juga pada hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata, perlindungan anak, sosial budaya, dan kesehatan. Yang terakhir adalah komite 4 di bidang pajak dan GBHN. Berarti yang hadir di saat ini adalah komite 3 yang salah satu tugasnya adalah di bidang sosial, kesejahteraan sosial, dan hari ini kami bersama-sama Bapak Ibu sekalian untuk mengangkat tema ketahanan keluarga. Hadir pada hari ini yang terhormat tentu saja tuan rumah, ini adalah Sri Kandi dari Kalimantan Barat. 3 periode berada di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, suatu kebanggaan bagi kami, bagi masyarakat Indonesia, bisa bersama-sama dengan Ibu Maria Goretti Esos MSD, tuan rumah kita dan senator dari Kalimantan Barat. Tepuk tangan kepada Ibu Maria. Seorang perempuan yang mempunyai komitmen yang kuat, yang menjalankan tugas dari Kalimantan Barat untuk Indonesia, dan kami merasa bangga dengan komitmen-komitmennya memperjuangkan daerah Kalimantan Barat ini. Yang kedua, kami ingin perkenalkan Senator Baikdiah Laku Ganevi dari Nusa Tenggara Barat. Beliau sudah 2 periode dan merupakan seorang perempuan dari NTB yang banyak juga bergerak di bidang kewirausahaan. Dari beliau kami juga menangkap bahwa pentingnya ekonomi kreatif di masing-masing daerah, dan kami juga memperjuangkan dan telah menyerahkan kepada DPR RUU ekonomi kreatif untuk segera disahkan. Di samping beliau adalah Senator GKR Ayub Kus Indriah dari Jawa Tengah. Jadi kalau ada kesultanan di Solo, maka itu adalah markasnya Ibu Ayu. Tepuk tangan kepada Ibu Ayu. Kalau ada yang bilang Ibu Ayu tidak ayu, maka saya lihat memang ada kesulitan pada matanya. Tapi dengan Ibu Ayu kami dapat satu modal besar, yakni tentang bagaimana kebudayaan menjadi bagian penting bagi pembangunan bangsa ini. Selanjutnya juga seorang budayawan. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar lagu Tsunami Aceh yang mendayu-dayu, yang berulang-ulang di televisi, maka pengarang dan penyanyinya berada di depan Bapak Ibu sekalian adalah Senator Rafi dari Nangko Aceh Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
samping beliau, senator muda, tetapi juga adalah mantan rektor, Dr. Sri Gusti Arya Wijayakarna dari Bali. Terima kasih Bapak Ibu, karena kita ingin anak-anak muda memimpin dari daerah Indonesia. Beliau kali ini sedang memperjuangkan dirinya untuk menjadi calon gubernur Bali. Di samping beliau, Senator Ki Haji Muslihuddin Abdul Rashid LC MPDI dari Kalimantan Timur. Dari namanya saya kira pendalaman keagamaan kami sering berdiskusi dengan beliau karena saat ini juga bagaimana kita memahami keagamaan dalam ketatanegaraan Republik ini menjadi sangat penting. Dan terakhir, yang terhormat Senator Insinyur Haji Abdul Jabbar Toba dari Sutra. Beliau ini birokrat sejati. Sebelum menjadi senator, beliau adalah kepala dinas pertanian dan pada zaman itu menjadi kepala dinas boleh lama-lama. Jadi beliau termasuk birokrat yang paling lama jadi kepala dinas. Bapak Ibu, saya sendiri Hardi Selamat Hud. Nama belakang saya memang agak aneh, ada Hudnya. Tapi dari keluarga Robin Hood yang selamat saya sendiri. Karena ada selamatnya. Saya dari Kepulauan Riau. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kita sedang bicara keluarga. Dan hari ini Bapak Ibu tentu sedang meninggalkan keluarga Bapak Ibu untuk bersama-sama kami. Sebab itu kami menyatakan terima kasih yang tak terhingga. Lalu mari kita berhitung pada saat kita kembali ke rumah kita, berapakah jumlah keluarga kita? Saya gembira tadi pagi-pagi Bapak Wakil Rektor sudah menghitung jumlah para janda. Ini juga berita baik. Berita baiknya banyak janda, berita buruknya adalah istri pertama tidak mengizinkan. Tapi ingin saya sampaikan adalah berapakah jumlah keluarga kita di rumah? Setelah suami, istri, dan anak, katakanlah berjumlah 5 orang. Istri 1, suami 1, anak 3. Pada pemikiran ataupun yang kenyataan pada zaman dahulu, maka kita di 5 orang itulah kita berbicara di keluarga kita. Tapi pada hari ini Bapak Ibu, kita pulang dengan melihat anak kita 3 orang di rumah. Sebenarnya anak kita sedang tidak berbicara dengan kita. Mereka sibuk dengan Facebook, mereka sibuk dengan Twitter, mereka sibuk dengan sosmednya, Instagram dan lain-lainnya. Dan ternyata kawan-kawannya pada saat itu luar biasa dibandingkan jumlah kita yang hanya berlima. Ternyata tidak diperhatikan, tapi berlima puluh di luar yang ada di rumah itu menjadi perhatian dari keluarga kita. Termasuk juga seorang suami, juga termasuk seorang istri. Kadang-kadang bareng sekamar, di kamar, sekasur, satu menghadap kiri, satu menghadap kanan, semua tersenyum karena melihat bos apa masing-masing. Tidak memperhatikan satu dengan lainnya. Inilah yang kita sebut ada perubahan dalam kehidupan keluarga. Pada saat informasi teknologi masuk di tengah-tengah kita, maka sudah sejauh manakah ketahanan keluarga kita? Saya tidak menganggap hanya isu perceraian pada persoalan ini, tapi ingin saya mengatakan bahwasanya pada saat ini siapakah yang mengurusi ketahanan keluarga itu? Bapak Ibu yang saya muliakan, kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 92. Pada pasal 47 undang-undang tersebut ditegaskan adanya kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Hanya pada pasal-pasal saja. Dan pasalnya pun jumlahnya tidak banyak. Bapak Ibu, dengan tantangan yang begitu besar, maka Komite 3 menganggap bahwa persoalan ketahanan keluarga harus dibuat menjadi sebuah undang-undang, tidak hanya menjadi bagian dari pasal sebuah undang-undang. Bapak Ibu saya muliakan,
Oleh karena itu, pertemuan hari ini kami bermaksud mensosialisasikan draft RUU terkait ketahanan keluarga. Mensosialisasikan bukan berarti RUU ini sudah final. Tidak sama sekali. Tetapi nanti masukan dari narasumber, masukan dari para peserta pada hari ini adalah upaya bagi pengayaan dan upaya menjadikan RUU ini yang terbaik. Oleh karena itu kami sangat berharap partisipasi dari semua peserta pada hari ini menjadikan seminar Intisari di IKIP PGRI Pontianak menghasilkan rancangan undang-undang yang baik yang kita inginkan bersama. Sebab itulah pada draft usulan kami, pada yang mungkin sudah ditangani Bapak Ibu sekalian, kita mempunyai 8 bab dan 33 pasal. Dan tentu saja ini bukanlah harga mati karena kita sedang mendiskusikan hal tersebut. Pada tujuannya, pada pokoknya, RUU ini adalah untuk Undang-Undang Ketahanan Keluarga bertujuan menjadikan keluarga sebagai basis kebijakan publik dan titik sentral pembangunan. Titik poinnya di situ, bahwa kelahirnya undang-undang ini nantinya adalah untuk menjadikan keluarga sebagai basis kebijakan publik. Sebab Bapak Ibu sekalian, bila kita tidak ada undang-undangnya, tidak ada peraturan pemerintahnya dan turunannya, maka sulit bagi para birokrat, pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk setidak-tidaknya mengalokasikan dana bagi membangun ketahanan keluarga itu. Maka intervensi undang-undang ini setidak-tidaknya dapat memberikan bantuan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk memposisikan ketahanan keluarga sebagai upaya bersama menjadikan basis kebijakan publik. Nah, oleh karenanya saya sangat meyakini bahwa melalui Pontianak, melalui Kalimantan Barat, RUU ini akan berhasil menjadi persembahan kita semua pada bangsa dan negara membentuk ketahanan keluarga yang kita inginkan. Bapak Ibu sekalian, persoalan yang dihadapi keluarga tentu saja tidak hanya ketidakseimbangan keberfungsian keluarga, di mana keluarga lebih mencurahkan kepada sumber daya, waktu, tenaga, pikiran, perhatian hanya untuk memperoleh nafkah bagi keluarganya. Maka undang-undang ini mengisyaratkan kita harus melengkapi sumber daya untuk menjalankan fungsi-fungsi keluarga lainnya. Mari kita mengambil hikmahnya pada pertemuan ini, bahwa ke depan dari keluarga akan membentuk pemerintah daerah yang baik, daerah yang baik, Indonesia yang baik. Karena dari titik-titik keluarga inilah yang berkumpul menjadikan kekuatan bagi bangsa dan negara. Demikian dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai penutup. Istiqlal kami juga mengulang menjadi apa yang telah kami sampaikan tadi menjadi sebuah pantun. Karena lazimnya orang Kepulauan Riau adalah orang Melayu, bagaimana juga sebanyak juga orang di Kalimantan Barat, maka lazimnya harus pandai berpantun. Setidak-tidaknya saya yang berpantun. Malam indah terus terjaga, bulan purnama terlihat bulan. Mari kita uji salib RUU Ketahanan Keluarga agar Indonesia bertambah kuat. Terima kasih Bapak Wakil Rektor. Terima kasih IKIP PGRI Pontianak. Setiap menyebut IKIP ada rasa emosional pada diri saya karena saya adalah lulusan IKIP. Ya. Dan setiap mengenang kata PGRI, maka timbul emosional kami. Karena almarhum Dr. Sulistyo, Ketua PGRI, adalah sahabat kami di Komite 3. Beliau meninggal dunia pada saat kami sedang rapat dan meminta izin kepada kami untuk berobat, tapi Allah berkehendak lain. Beliau adalah seorang senator, seorang ketua PGRI yang hidupnya saya kira persentase memikirkan PGRI sangat besar sekali. Kalau boleh kami semua ingin mencontoh
bagaimana pergerakan dilakukan oleh Dr. Sulistyo mencintai dirinya melebihi dari mencintai para guru. Maka oleh karena itu izinkanlah saya mengajak Bapak Ibu sekalian, kita mendoakan kepada almarhum, mudah-mudahan almarhum dapat surga dan diterima amal ibadahnya oleh Allah SWT. Bagi yang beragama Islam, izinkanlah sama-sama kita memberikan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selesai. Bapak Ibu, demikian yang kami sampaikan. Setelah ini mungkin para narasumber akan naik panggung. Kami juga akan mendengar bagaimana penjelasan atau uraian daripada narasumber. Dan sekali lagi kami sangat berterima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita melakukan kunjungan kerja ke Pontianak, yaitu dalam kegiatan uji sahih Komite 3 DPD RI terkait rancangan undang-undang tentang ketahanan keluarga. Maksud daripada program ini adalah, kegiatannya adalah bagaimana kita mendapatkan masukan-masukan dari kalangan akademisi untuk kebaikan, untuk kesempurnaan daripada rancangan undang-undang ini sendiri. Undang-undang tentang ketahanan keluarga, bagaimana ketahanan keluarga secara menyeluruh, artinya ketahanan keluarga adalah ketahanan martabat kebangsaan itu sendiri. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Sampai jumpa. Salam Indonesia. Ya. Oke, saya tunggu di Bali ya. Thank you. Dengan beliau.